Halo semuanya, kembali lagi di channel Resume. Seperti di postingan sebelumnya, kita akan menghadirkan sebuah video rekomendasi khusus komik manga yang horor, mencekam, sadis, dan di luar nalar. Sebelum itu, silahkan kalian baca peringatan berikut. Dan bagi kalian yang di bawah umur dan takut dengan komik bertema kekerasan atau yang super sadis lainnya, silahkan kalian nonton video Jime lain karena banyak komik seru yang bisa kalian ikuti di video yang sudah Jime upload sebelumnya. Dan untuk video kali ini Jime minimalisir adegan horornya, jadi kalian bisa menikmati juga videonya. Oke, jika sudah, ini dia 5 rekomendasi komik manga horor yang menyeramkan part pertama. Free Zone Lab. Cerita dimulai dengan sebuah adegan pembulian terhadap sang karakter utama yang bernama Eyama Aido. Setiap hari ia akan dibully oleh teman-teman sekelasnya. Kelompok pembulian tersebut ternyata diketuai oleh Kirishima Aya yang merupakan kekasih Eyama saat ia dahulu. Entah apa yang terjadi, rupanya Kirishima Aya mendekati Eyama hanya untuk mempermainkan dan menyakiti perasaannya. Kehidupan Eyama kini sudah hancur akibat pembulian yang terjadi setiap hari terhadap dirinya. Hingga Eyama selalu mempunyai niat untuk menghilang dari dunia atau mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan sampai membuatnya selalu mimpi buruk akibat pembulian yang dilakukan oleh Kirishima Aya atau mantan pacarnya. Di saat Eyama sudah sampai di rumah, ia mendapati sebuah surat dari Kujime yang berisikan sebuah undangan untuk mengikuti sebuah permainan penangkaran. Yaitu sebuah permainan yang dimana pemain boleh memilih targetnya untuk disakiti atau disiksa dengan sadis, asalkan target tidak dibunuh, dan tawanan boleh menebak nama sang eksekutor setiap minggunya. Tentu saja peraturan itu bukanlah inti dari game yang sebenarnya. Eyama yang diliputi kegelisahan mendalam atas Kirishima Aya, dan bahkan ia takut dirinya akan dibunuh oleh sang mantan pacarnya itu, membuatnya tidak punya pilihan lagi. Eyama ingin mengubah nasibnya. Walaupun ragu, akhirnya Eyama melakukan pendaftaran dan menjadikan Kirishima Aya sebagai tawanannya. Dan pemilihan tersebut tidak dapat dibatalkan. Untuk kelanjutannya, kita bisa mengetahui perubahan yang terjadi kepada sikap Eyama ke depannya, yang berubah menjadi orang yang kejam, licik, dan juga sadis. Untuk komik ini bisa kalian langsung baca di web yang tersedia di bawah. Cannot Stop Cursing You. Bertempatkan di sebuah SMA Akademi Yamimori, terdapat sebuah kejadian janggal di keseharian sekolah tersebut. Untuk saat ini, kita mengetahui MC kita merupakan guru biologi di sekolah tersebut yang bernama Kiyoharu Sayama. Dia merupakan seorang prospeker yang mencari tahu tentang kontraktor kutukan. Untuk kejadian pertama dimulai dari Mayumi Naga yang mendapatkan sebuah panggilan telepon, dan tanpa pikir panjang, Mai pun langsung mengangkatnya. Panggilan tersebut berbicara bahwa Mai sudah dikutuk, dan entah apa yang terjadi, muncul kedua tangan demon yang langsung menghancurkan dan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian, dan Mai pun tewas. Di tengah gemparan tersebut, para siswa panik, dan karena kejadian terlihat oleh semua murid, tiba-tiba datang guru penjaskes Takeshi Sugao yang mengira bahwa kejadian itu hanyalah candaan belaka. Hingga saat ia menerima sebuah panggilan yang sama seperti Mai, ia pun mengangkatnya dan berakhir tewas dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Di tengah kepanikan, akhirnya datang Sayama yang sangat tenang dengan kejadian tersebut dan memprediksi siapa yang membunuh mereka berdua, yang membuat sang kontraktor kutukan atau pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut takut dan waspada kepada Sayama. Apalagi Sayama memiliki sebuah kekuatan ekor iblis yang dapat mencari tahu sang kontraktor kutukan yang telah melakukan pembantaian di sekolah tersebut melalui beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh sang iblis. Di komik ini, sang karakter utama dan pembaca dituntut untuk mengetahui siapa impostor atau dalang sebenarnya yang merupakan salah satu murid di sekolah tersebut, atau yang akan memiliki kaitannya dengan sang kontraktor kutukan. Jika sang dalang tertebak, maka ia akan tewas dengan mengenaskan atau akibat dari timbal balik kutukannya sendiri. Dead Tube. Cerita dimulai di ruang klub penelitian film.
Machiya Tomohiro, sang karakter utama, tiba-tiba dimintai tolong oleh seorang perempuan yang ingin bertemu dengan dirinya. Atas hal itu, Machiya pun langsung OTW ke tempatnya dan mendapati seorang gadis cantik yang bernama Mashiro Mai. Ia ingin dibuatkan video tentang kegiatannya selama 2 hari tanpa putus. Tentu saja hal itu diterima oleh Machiya Tomohiro karena dirinya ingin membuat film yang sangat bagus. Dan jika Machiya berhasil memvideokannya selama 2 hari, ia akan mengetahui sebuah rahasia dari Mai, sebuah rahasia yang akan mengungkap segalanya. Sehari telah terlewati dan kini adalah hari kedua, yaitu kebenarannya. Sang MC atau Machiya dibawa untuk merekam kegiatan Mai bersama sang pacarnya yang bernama Matsumoto. Ia merupakan seorang yang suka membuli Machiya saat di sekolah dahulu. Walau begitu, Machiya tetap melanjutkan merekam kegiatan mereka berdua. Hingga saat malam pun tiba dan Machiya diminta oleh Mai untuk merekam adegan mereka berdua. Di saat mereka sedang melakukannya, Machiya tersadar ia hanya merekam video yang sangat membosankan. Karena tujuan awal Machiya hanyalah untuk membuat sebuah video yang bagus. Sampai di mana ia terkejut karena dirinya terkena darah dari Matsumoto. Tanpa disadari, ternyata Mai sedang memukul Matsumoto atau pacarnya hingga ia sekarat dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Adegan itu terus berlangsung hingga Matsumoto berakhir tewas di tangan Mai. Tentu saja semua adegan tersebut direkam oleh Machiya dengan santainya, karena menurutnya adegan brutal tersebut patut direkamnya. Untuk kebenaran yang dimaksud oleh Mai adalah sebuah web bernama DeadTube yang dimana orang-orang bisa menikmati video streaming mengerikan secara real life. Dan kebanyakan orang-orang sudah bergabung ke DeadTube untuk mencari uang dengan melakukan pembunuhan. Dan kini Machiya pun terikat oleh DeadTube dan menjadi rekan Mai, sang dalang dari pembunuhan. Inoshima bertempatkan di sebuah kapal pesiar bernama Fresia. MC yang bernama Todo Keita dan kawan-kawan sekelasnya pergi untuk berwisata ke Pulau Hocho. Namun di tengah malam, saat Keita mencoba menyelinap keluar untuk melihat gebetannya yang bernama Muyahara Aoi yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, tiba-tiba ombak besar menghantam kapal dan membuat Keito ingin segera menyelamatkan Aoi. Seluruh orang dan kapten kapal pun mulai panik karena terjadi sebuah tornado laut yang secara tiba-tiba muncul menghantam kapal. Semua orang sibuk untuk menyelamatkan diri. Kejadian itu membuat salah satu teman Aoi tewas akibat benturan yang mengenai kepalanya. Apalagi tiba-tiba Aoi jatuh ke laut yang seketika membuat Keita mencoba untuk menyelamatkannya. Namun pada akhirnya mereka berdua terjatuh ke dalam laut bersama. Kini kapal tersebut hancur tenggelam oleh tornado laut dan pusaran ombak. Keita yang tersadar sekarang tidak mengetahui di mana keberadaan dirinya dan kondisi teman-temannya. Apalagi sekarang mereka semua berada di dunia yang berbeda dengan orang asli suku pulau tersebut yang sangat misterius dan sangat sadis. Oke, untuk spoiler Jimmy hanya bawakan alur singkatnya saja atau awalannya saja karena chapter berikutnya akan sangat sadis dan mungkin tidak cocok untuk kita langsung munculkan gambarnya di dalam video ini, karena pastinya beberapa dari kalian tidak mau melihat hal-hal yang begitu seram dan sangat sadis. Jadi bagi kalian yang berani baca komik gore yang dipenuhi bumbu-bumbu ecchi, ya silahkan kalian baca aja komik ini. Pumpkin Nights. Jimmy ceritakan asal mula Pumpkin Night ini berceritakan tentang gadis cantik bernama Naoko yang pada hari Halloween ini terpilih sebagai Ratu Halloween di sebuah pesta yang akan diadakan di sekolahnya. Sang MC yang bernama Kazuya rupanya menyukai Naoko dari dulu, akan tetapi ia tidak bisa mengungkapkannya, apalagi Kazuya adalah orang yang begitu polos dan naif. Tapi apa yang terjadi? Saat pesta Halloween, rupanya Asumi, Saki, Arata, dan Naruto membuat sebuah rencana dan memasang petasan ke dalam labu yang akan dipakai oleh Naoko. Dan di saat pesta sedang berlangsung, ternyata topeng labu yang berisi petasan yang sedang dipakai Naoko rupanya meledak dan seketika menghancurkan wajahnya. Di saat Naoko kesakitan, semua orang hanya menertawakan dan tidak ada yang membantunya, kecuali Kazuya yang sangat terkejut atas apa yang terjadi dan sama sekali tidak tahu perbuatan teman-temannya kepada Naoko. Semenjak insiden tersebut terjadi, semua pihak menganggapnya
hal itu hanyalah sebuah kecelakaan, dan pada akhirnya Naoko dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa akibat mental yang tidak stabil. Apalagi ia mengetahui bahwa yang membulinya hingga membuat wajahnya hancur adalah teman-temannya sendiri yang berpura-pura baik kepadanya. Sejak saat itu Naoko bertekad untuk membalaskan dendam kepada semua orang yang membulinya dan juga yang ikut campur ke dalam urusan balas dendamnya. Apalagi sekarang Naoko sudah bebas dari rumah sakit jiwa dengan membantai semua orang yang di dalamnya. Dan kini Naoko siap membawa teror kepada teman-teman yang telah membulinya. Seperti apa kelanjutannya? Komik yang satu ini adalah komik yang benar-benar sadis, berbeda dari ketiga komik sebelumnya. Jadi pastikan siapkan mental kalian sebelum membaca komik-komik yang Jimmy rekomendasikan di video kali ini. Oke, itu dia 5 rekomendasi komik manga horor yang menyeramkan part pertama. Jika kalian tidak kuat, Jimmy sarankan tidak terlalu paksakan baca komik yang nomor 1 dan kedua. Tapi yang pastinya ini cocok untuk kalian yang ingin uji mental, apalagi rata-rata MC di komik ini berubah dari orang yang polos dan menjadi orang yang super sadis. Pasti seru bagi kalian orang yang suka MC anti naif dan gore. Oke, gitu aja dulu, selalu tunggu video baru dari channel ini, dan jangan lupa dukung Jimmy dengan cara subscribe dan like supaya next kita akan bahas komik yang menarik lagi. Terima kasih atas waktunya, kita akan berjumpa next video. Selalu sehat selalu dan see you, bye bye.